Shalom sesaudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bila mana Anda melihat di layar kaca Anda, sebelah kanan saya ini, jelas ada dua aliran Trinitas dan anti-Trinitas. Maka kesempatan ini saudaraku, saya akan memberikan satu klarifikasi tentang Trinitas berdasarkan kebenaran Alkitab yang bertumbuh dan konsisten. Saudaraku, hari ini kita tidak sedang membahas topik yang ringan. Tapi kita juga tidak sedang membahas perbedaan kecil yang bisa dianggap sepele. Kita sedang membahas sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang menyentuh inti iman kita, yaitu siapa Allah yang kita sembah, siapa yang benar-benar menyelamatkan kita, dan siapa yang bekerja diam-diam di dalam hati saudara dan saya hari ini. Karena setelah video saya tentang ajaran Trinitas, muncullah kemudian sanggahan dari sebuah ajaran anti-Trinitas yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi atau oknum ketiga kealahan. Dan Yesus hanyalah ciptaan. Dan Trinitas atau Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Dan ajaran ini disampaikan oleh Saudara Wilmore Tambunan yang memposting ulang video saya. Namun dengan penjelasan yang dipotong dan diarahkan untuk mendukung ajaran kelompok mereka anti-Trinitas, maka saudaraku, saya untuk klarifikasi ini bukan untuk tujuan menyerang pribadi siapapun, tapi saya harus jujur untuk mengungkapkan isi kebenaran Alkitab ini. Kita perlu menguji akan ajaran yang menyimpang dari isi Alkitab. Seperti yang diingatkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat ini saudaraku jelas. Kita diminta untuk menguji segala sesuatu yang berpegang pada yang baik. Dan kita harus jujur. Tidak semua yang terdengar rohani benar. Dan tidak semua yang mengutip ayat memahami ayat itu dengan benar. Bahkan dalam Matius pasal 4, iblis sendiri mengutip firman Tuhan, tetapi digunakan untuk menyesatkan. Karena itu saudara, kita jangan sampai terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Kita perlu melakukan suatu hal yang benar, menguji dengan Alkitab, dan melihat seluruh kesaksian firman Tuhan. Kita harus seperti orang di Berea dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mereka menyelidiki setiap hari untuk memastikan kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran, saudaraku, tidak takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Saudara, Alkitab ini tidak hanya mengundang kita untuk percaya, tapi untuk memahami dengan benar bahwa Allah itu Esa dalam Ulangan 6 ayat 4. Namun dinyatakan dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19. Secara teologis, satu hakikat kealahan dinyatakan dalam 3 pribadi. Dan ini bukan hasil filsafat manusia. Ini melainkan kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Dan makanya ajaran yang benar tidak akan runtuh ketika diperiksa dengan jujur. Karena Tuhan sendiri berkata, saudaraku, marilah, baiklah kita berperkara dalam Yesaya 1 ayat 18. Artinya, Tuhan tidak pernah takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Saudara, mari kita memulai pembahasan ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tunduk kepada firman Tuhan semata. Bukan dengan semangat untuk berdebat, bukan untuk mencari siapa yang menang, tetapi dengan kerinduan yang tulus untuk menemukan apa yang benar di hadapan Allah. Sebab Allah mengajarkan kita harus menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21.
Dan kita dipanggil untuk menyelidiki kitab suci setiap hari. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Dan kebenaran itu sendiri menguduskan hidup kita dalam Yohanes 17 ayat 17. Saudara, kebenaran tidak ditentukan oleh opini manusia, tetapi oleh kesaksian firman Tuhan secara keseluruhan. Dan seperti yang ditegaskan dalam terang nubuatan, bahwa umat Tuhan dipanggil untuk berjalan dalam terang yang terus bertumbuh. Bukan membekukan pemahaman, tapi bertumbuh di dalam kebenaran. Karena itu, marilah kita datang bukan dengan hati yang keras, tetapi dengan hati yang mau diajar oleh firman Tuhan ini. Saya akan menjawab ada 7 segmen dari video yang beredar selama ini. Segmen pertama sampai menit yang kelima. Apa benar ajaran Trinitas dari Gereja Roma? James White dalam majalah Review and Herald September 12, 1854. Sebagai kesalahan mendasar, kita dapat mengklasifikasikan dengan sabat palsu. Ya, apa yang mau diklasifikasikan dengan sabat palsu ini? Kesalahan lain yang telah dibawa oleh umat Protestan dari Gereja Katolik, seperti percikan untuk pembaptisan, Trinitas, kesadaran orang mati dan kehidupan kekal. Saudara, pada bagian awal video ini dikatakan oleh Saudara Wilmer Tambunan bahwa ajaran Trinitas atau Tritunggal berasal dari Gereja Roma. Sekilas terdengar meyakinkan, saudaraku, tapi mari kita uji dengan jujur. Karena jika tuduhan Saudara Wilmer itu benar, lalu mengapa Yesus sendiri sudah mengatakannya jauh sebelum Gereja Roma berperan? Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Rasul Paulus juga menegaskan hal yang sama dalam 2 Korintus 13 ayat 13 tentang adanya kasih Bapa, anugerah Anak, dan persekutuan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, perhatikan baik-baik dan dengan secara jujur apa yang dikatakan Paulus. Paulus menempatkan Roh Kudus sejajar dengan Bapa dan Anak dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Maka pertanyaan sederhana. Apakah mungkin seorang rasul yang bernama Paulus menyamakan Allah dengan sekedar kekuatan? Itu tidak mungkin. Artinya jelas, Roh Kudus bukan kuasa, tapi oknum kealahan. Saudara, ini ditulis Paulus jauh sebelum adanya konsili apapun. Jauh sebelum adanya pengaruh Gereja Roma masuk. Dengan kata lain, ini bukan ajaran Gereja Roma. Ini adalah kesaksian Alkitab. Dan Alkitab sendiri mengingatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 20-27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi kita harus melihat seluruh maksud Allah, bukan sebagian. Jadi jika ada ajaran yang hanya mengambil sebagian, lalu mengabaikan kesaksian yang lain, maka masalahnya bukan pada Alkitab, tetapi pada cara orang itu membacanya. Makanya pena inspirasi menuliskan, ada 3 pribadi yang hidup dari trio surgawi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam bukunya Evangelism halaman 615. Saudaraku yang kekasih, ini bukan konsep filsafat dari pena inspirasi. Tapi ini adalah kesaksian wahyu, penglihatan lewat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian
di dalam sorga. Bapa, Firman adalah Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kita masuk ke segmen kedua. Apakah Roh Kudus hanya kuasa dan roh dari Bapa? Kita lanjutkan lagi dengan yang dia tidak baca atau mungkin tidak punya. Bahwa Roh Kudus adalah kuasa dan energi Allah, pengaruh kudus Allah itu. Bahwa Kristus adalah anak Allah, Mesias dan Juru Selamat dunia yang dijanjikan. Dari sini Joshua Himes, Trinitas atau anti-Trinitas? Anti-Trinitas. Saudaraku, ini dikatakan oleh Saudara Wilmore bahwa Roh Kudus hanyalah kuasa dan atau roh dari Bapa yang adalah Allah. Tapi bagaimana kata Alkitab? Alkitab menunjukkan hal yang berbeda. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, disebutkan Roh Kudus bisa berkata. Mari kita baca ayatnya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat yang lain, Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus juga bisa berduka, saudaraku. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dalam ayat yang lain, 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus juga memberi menurut kehendaknya. Kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau Roh Kudus berbicara atau berkata dan bisa berduka dan memilih sesuai kehendaknya, ini bukan sifat kuasa atau bukan roh dari Allah Bapa, tapi ini menunjukkan sifat pribadi atau oknum kealahan. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 dituliskan dengan jelas, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Apa artinya dari kata Petrus kepada Ananias dan Safira ini? Bahwa menunjukkan Roh Kudus adalah pribadi atau oknum kealahan. Roh Kudus jelas adalah Allah, bukan roh dari Allah Bapa, seperti yang dijelaskan oleh Saudara Wilmore dalam video tersebut. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Bukankah itu semua tertulis? Jadi saudaraku, sangat penting, jika Roh Kudus bisa didustai sebagai Allah dalam Kisah pasal 5 ayat 3 dan 4, maka jelas Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Karena kuasa tidak bisa didustai sebagai oknum atau pribadi. Dan tidak mungkin bisa disejajarkan dengan Allah. Jadi ini bukan opini manusia. Tapi ini adalah apa yang ditulis, disimpulkan secara tegas di dalam Alkitab. Maka itu pena inspirasi dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi atau oknum sama seperti Allah Bapa adalah pribadi atau oknum kealahan dalam buku Evangelism halaman 616. Saudara, pernyataan pena inspirasi ini sangat jelas. Dan jika kita membacanya dengan jujur, maka tidak ada lagi ruang untuk menafsirkannya secara lain siapakah itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan sekedar kuasa dari Allah Bapa. Dan Roh Kudus bukan sekedar pengaruh dari Allah Bapa. Dan Roh Kudus bukan hanya roh dari Bapa dalam arti impersonal atau bukan oknum ketiga kealahan. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus, ia adalah pribadi kealahan. Dalam Kisah
pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan ia memiliki kehendak dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Dan ia bisa berkata atau berbicara. Kisah 13 ayat 2. Dan ia juga bisa memimpin. Yohanes 16 ayat 13. Saudara, ayat-ayat yang saya sampaikan barusan tidak menggambarkan sebuah kuasa yang tidak berkepribadian. Karena kalau hanya kuasa, maka tidak bisa memiliki kehendak. Kuasa tidak bisa berbicara atau berkata dari dirinya sendiri. Dan kuasa tidak memimpin atau menentukan pilihan atau memilih. Tapi Roh Kudus, perhatikan saudaraku, dia melakukan semuanya itu. Dan itulah sebabnya Alkitab mengatakan Roh Kudus bukan sekedar kuasa, melainkan pribadi atau oknum ketiga kealahan yang hidup. Yang mana dia bekerja dari dalam hati manusia. Oleh sebab itu saudaraku, dalam kesaksian Alkitab dan Roh Nubuat, jelas dikatakan Roh Kudus dinyatakan sebagai bahagian dari kealahan. Dia bersama dengan Bapa dan Anak. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa Roh Kudus hanyalah kuasa atau hanya sekedar dari roh dari Allah Bapa, maka pernyataan itu tidak sejalan dengan kesaksian Alkitab dan Roh Nubuat. Dan kita sudah baca ayat-ayatnya. Dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4, pasal 13 ayat 2, dan Yohanes 16 ayat 13. Di mana ketiga ayat ini menjelaskan dengan tegas. Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi atau oknum kealahan yang hidup. Ia berbicara, ia memimpin dan bekerja dengan kehendaknya sendiri. Dan ini juga tidak sejalan. Oleh sebab tulisan Roh Nubuat jelas mengatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum ketiga kealahan. Roh Kudus adalah pribadi. Sama seperti Allah Bapa adalah pribadi atau oknum ketiga kealahan. Evangelism halaman 616. Alkitab saudaraku juga menjelaskan dan menunjuk bahwa Roh Kudus dapat didustai. Sebagaimana kita bahas tadi dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4. Bisa berbicara, bisa memimpin, bisa memiliki kehendak. Apakah kita masih ragu, saudaraku? Semua ini bukan gambaran dari sebuah kuasa yang tidak berkepribadian, melainkan pribadi atau oknum ketiga kealahan yang hidup dan bekerja. Dan saudara, ini juga bukan soal istilah. Ini juga soal siapa yang kita akui bekerja di dalam hidup kita hari ini. Dan coba jawab dengan jujur. Apakah Roh Kudus hanya sekedar kuasa tanpa pribadi di dalam kehidupan Anda? Atau ia adalah pribadi oknum ketiga kealahan yang hidup, yang membimbing kita, yang menegur dan menyelamatkan kita? Jika merujuk pada ajaran Alkitab saudaraku, maka sudah sangat jelas jawabannya, yang menunjukkan Roh Kudus membimbing kepada seluruh kebenaran dalam Yohanes 16:13. Ia menegur dan menginsafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8. Dan ia bersaksi dalam hati kita. Dalam Roma 8 ayat 16. Bahkan ia memberi hidup dan melakukan pembaruan. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Dan itulah sebabnya saudaraku, jawaban Alkitab dan Roh Nubuat sejalan dengan satu kesaksian bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, melainkan pribadi kealahan yang hidup, yang bekerja dalam keselamatan manusia. Dalam bukunya Paulus Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Siapa dia? Yesus. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku, inilah pembaharuan hari ini dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai oknum ketiga kealahan. Semakin jelas bukan? Bahwa Roh Kudus ini bukan sekedar konsep teologi, tapi Roh Kudus adalah realitas oknum ketiga kealahan.
yang bekerja di dalam hati kita masing-masing yang mau dibimbing olehnya. Bukan kuasa yang impersonal, tetapi oknum ketiga kealahan yang hidup. Dan kita masuk segmen ketiga. Saudara, pada bagian ini, Saudara Wilmore mengatakan, tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal. Tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan, atau Allah adalah Tritunggal, atau Trinitas. Saudaraku, memang sekilas ini terdengar kuat. Tapi sebenarnya ini adalah cara berpikir yang tidak lengkap. Karena Alkitab tidak selalu menyatakan kebenaran dalam bentuk istilah, tetapi dalam bentuk konsep yang utuh. Contohnya, saudaraku, istilah inkarnasi tidak pernah ditulis secara literal, tapi kebenarannya jelas dalam Yohanes 1:14. Istilah Trinitas juga tidak ditulis sebagai kata, tetapi konsepnya nyata dalam kesaksian seluruh isi Alkitab ini. Saudara, disinilah kita harus berhati-hati. Karena jika kita hanya menerima apa yang tertulis secara literal dan menolak apa yang dinyatakan secara keseluruhan oleh Alkitab ini, maka kita akan kehilangan banyak kebenaran yang penting. Maka oleh sebab itu, cara berpikir Saudara Wilmore boleh dikatakan suatu argumen from silence. Argumen dari ketiadaan kata. Artinya, saudaraku, karena tidak ada kata persis seperti itu, maka dianggap tidak ada ajarannya. Saudara, sesungguhnya dalam teologi Alkitab, kebenaran tidak selalu dinyatakan dalam istilah, tetapi dalam kesaksian yang konsisten. Prinsipnya jelas, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Yesaya 28 ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Artinya, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kita tidak membangun doktrin dari satu ayat, tapi dari seluruh kesaksian firman Tuhan. Kenapa penafsiran Saudara Wilmore itu salah? Dengan mengatakan tidak ada ayat Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan, atau Allah adalah Tritunggal atau Trinitas. Sesungguhnya, saudaraku, Alkitab memang sering tidak memakai istilah modern, tetapi menyatakan kebenaran dalam bentuk sebuah konsep. Contoh sederhana, seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, kata inkarnasi tidak ada di Alkitab, tapi kebenarannya ada dalam Yohanes 1:14. Kata Trinitas juga tidak ada, tapi konsepnya ada dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan dalam 2 Korintus 13 ayat ke-13. Jadi, maksud kalimat Saudara Wilmore, tidak ada Alkitab yang secara langsung dan literal berbunyi Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan atau Allah adalah Tritunggal, menunjukkan ia menolak ajaran tertentu karena tidak ada secara eksplisit dijelaskan di Alkitab. Inilah masalahnya, saudaraku. Alkitab tidak bekerja seperti kamus istilah. Alkitab menyatakan kebenaran secara menyeluruh. Dan Alkitab sendiri telah menunjukkan bahwa pemahaman itu berkembang. Dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Dalam 1 Korintus 13 ayat 9, kita mengetahui sebagian lalu menjadi lebih lengkap. Bukankah ini satu pertumbuhan? Kebenaran itu tidak berubah, saudaraku, tetapi pemahaman kita yang bertumbuh dan berkembang. Jadi masalahnya bukan karena Alkitab tidak jelas atau menjelaskannya, melainkan karena cara membacanya yang tidak utuh. Dan saudara ingatlah, ketika seorang menolak sebuah kebenaran hanya karena tidak ada istilahnya secara eksplisit, maka sebenarnya
orang tersebut sedang menolak kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Dan Roh Nubuat sendiri telah menegaskan bahwa kita tidak boleh membekukan pemahaman. Dia mengatakan dalam tulisannya dalam buku Review and Herald 26 Juli 1892. Kita memiliki banyak pelajaran yang harus dipelajari dan banyak, bahkan sangat banyak yang harus ditinggalkan. Dan dia melanjutkan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada lagi kebenaran yang akan dinyatakan. Artinya jelas bahwa terang firman itu berkembang dan pemahaman kita bertumbuh dan kebenaran harus terus diuji. Kita masuk segmen keempat, saudaraku. Saudara Wilmore menyatakan bahwa Yesus adalah utusan dan ciptaan Allah Bapa dengan menekankan kalimat Yesus anak dari Allah Bapa. Kalau kita perhatikan Yohanes 17 ayat yang ketiga, ini sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri, saudaraku. Mari kita coba baca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena Alkitab harus dibaca secara utuh, saudaraku, bukan dipisahkan. Perhatikan, sebab dalam Yohanes 1 ayat 1 dinyatakan firman itu adalah Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita percaya firman itu adalah Yesus, maka Alkitab jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah. Oknum kedua kealahan, bukan ciptaan atau diciptakan oleh Allah Bapa. Dalam Yohanes 20 ayat 8, Thomas menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku. Ini apa artinya? Thomas mengakui Yesus adalah Allah. Ibrani 1 ayat 8 menuliskan demikian. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Saudaraku, kita jangan difokuskan pada kata anak semata, lalu mengambil pada kesimpulan yang dilahirkan dari Allah Bapa. Berarti Yesus diciptakan. Tapi coba kita baca kalimat Ibrani 1 ayat 8. Di mana Bapa sendiri mengakui dan menyebut Yesus sebagai Allah, bukan ciptaan. Saudara, semakin jelas Alkitab tidak pernah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Tapi seringkali cara membacanya yang tidak utuh. Dan hal ini ditegaskan dengan sangat jelas oleh pena inspirasi. Perhatikan, saya ingin baca dalam bahasa Inggris. In Christ is life, original, unborrowed, underived. Dalam buku The Desire of Ages halaman 530. Artinya, di dalam Kristus ada hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak berasal dari yang lain. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Tidak dipinjam, tidak berasal dari yang lain. Artinya pena inspirasi ingin menegaskan bahwa hidup Kristus tidak berasal dari ciptaan. Tapi hidupnya juga tidak bergantung kepada siapapun. Dan Alkitab menegaskan hal yang sama. Bahwa Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 26. Di dalam dia ada seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi saudaraku, ini bukan kesimpulan manusia. Ini ada kesaksian Alkitab itu sendiri. Bahwa Yesus adalah Allah. Kita masuk segmen kelima. Di mana saudara Wilmore menggarisbawahi
dan menjelaskan alasan bahwa Yesus adalah ciptaan anak dari Bapa. Amsal 8 ayat 22 dan 24 serta 25 dapat menolong kita memahami Yohanes 1 ayat 1, di mana pada mulanya Allah mendapatkan firman sebagai permulaan dari pekerjaannya, dan firman diperoleh Allah melalui kelahiran. Inilah sebabnya Yohanes berkata firman itu adalah Allah, sebab alamiah firman dan Bapa adalah sama. Sebab firman lahir dari Allah. Jadi Kristus adalah ilahi karena kelahiran. Saudaraku, jika Yesus itu adalah ciptaan, maka dia tidak bisa menjadi juru selamat. Karena makhluk atau manusia tidak dapat menyelamatkan manusia atau makhluk apapun. Tapi Alkitab menjelaskan hal yang berbeda. Kalau Anda baca dalam Kolose 1:16, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Artinya jelas, Dia adalah Yesus pencipta, bukan ciptaan. Makanya dalam Yohanes 5:26, Ia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Bukan hidup yang dipinjamkan, bukan hidup yang bergantung pada orang lain. Dan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu berarti sifatnya kekal, bukan sifat ciptaan. Saudara, Alkitab sudah sangat jelas menuliskannya. Roh nubuat juga tidak memberi ruang untuk menafsirkan hal-hal menjadi kabur. Karena pena inspirasi juga menuliskan dalam buku Review and Herald 5 April 1906. Kristus adalah Allah secara hakiki. Dan dalam arti yang setinggi-tingginya. Saudara perhatikan kata-katanya. Secara hakiki dan dalam arti yang setinggi-tingginya. Itu berarti, saudaraku, Yesus bukan makhluk seperti manusia, bukan ciptaan, bukan sekedar perwakilan. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah sejati. Dan ini sepenuhnya selaras dengan kesaksian Alkitab. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dalam Dia ada seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Anak disebut Allah oleh Bapa. Ibrani 1 ayat 8. Dan Ia setara dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Saudara, jika Alkitab dan Roh Nubuat sudah berbicara sejelas ini, maka kita tidak lagi berhadapan dengan opini manusia, tapi kita sedang berhadapan dengan kebenaran itu sendiri. Dan jika kita mau jujur, maka hanya satu kesimpulan. Yesus bukan ciptaan. Yesus adalah Allah yang kekal dan hanya Dia yang layak menjadi juru selamat manusia. Dan ini bukan sekedar doktrin. Inilah soal keselamatan. Sebab jika Yesus bukan Allah sejati, maka pengorbanannya tidak cukup untuk menebus dunia. Karena hanya Allah yang memiliki nilai kekal untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Kristus haruslah Allah sepenuhnya. Dan memang Dia Allah sepenuhnya. Karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Dan Yesus, jangan diragukan, Dia adalah Allah. Dan hanya Dia yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Bukan hidup yang dipinjam. Bukan hidup yang berasal dari yang lain. Saudaraku, kembali saya katakan ini bukan sekedar doktrin. Tapi ini adalah dasar keselamatan kita. Jangan pernah ragu untuk mengakui Yesus adalah Allah sejati. Kita masuk segmen ke-6. Inilah yang dialami Petrus. Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan berasal dari Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Nah, perhatikan, Roh Bapa disejajarkan dengan Roh Kudus. Karenanya, apakah Roh Bapa sama dengan Roh Kudus? Sudah tentu. Bapa adalah kudus, maka rohnya Bapa adalah roh yang kudus. Saudara, pada bagian ini, di menit ke-25 sampai 30,
Saudara Wilmore kembali menegaskan, Roh Kudus hanyalah roh dari Allah Bapa, bukan oknum ketiga kealahan. Dan bahkan dikatakan Roh Kudus tidak memiliki tahta di sorga. Saudaraku, di sini kita perlu berhenti sejenak dan menguji dengan hasil yang jujur berdasar Alkitab. Argumen bahwa Roh Kudus tidak memiliki tahta sebenarnya tidak berdasar. Karena kita harus memahami satu prinsip penting. Tidak semua kebenaran dalam Alkitab dinyatakan secara literal. Kalau kita membaca kitab Wahyu itu sendiri penuh dengan simbol. Dalam Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, Roh Kudus disebut sebagai 7 roh Allah. Ini contoh. Apakah itu berarti ada 7 roh kudus? Tidak. Itu bukan jumlah, tapi itu simbol, saudaraku. Angka 7 dalam Alkitab melambangkan kesempurnaan. Jadi artinya jelas, Roh Kudus bekerja secara sempurna, bukan terbagi-bagi. Jadi masalahnya bukan pada ayatnya, tapi pada cara membacanya. Kalau simbol dibaca secara literal, maka kesimpulan pasti salah. Jadi jelaslah bahwa Wahyu pasal 4 ayat 5 itu bukan berarti ada 7 roh kudus secara harafiah, melainkan menunjukkan kepada kepenuhan karya Roh Kudus yang adalah sempurna. Kita baca Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Kembali angka 7 melambangkan kesempurnaan, bukan jumlah pribadi. Jadi jika seseorang memaksakan bahwa segala sesuatu harus literal, maka orang itu sudah tentu salah memahami kitab Wahyu. Dan Yesus sendiri, saudaraku, berkata dalam Yohanes 4:24 bahwa Allah adalah roh. Kalau kita baca ayatnya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa artinya, saudaraku? Allah tidak dibatasi oleh bentuk fisik seperti manusia. Karena itu, tidak disebut adanya tahta secara literal, tidak berarti tidak ada pribadi atau oknum kealahan Roh Kudus. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Tidak dinyatakan secara fisik bukan berarti tidak nyata, saudaraku. Angin contohnya, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Dalam Yohanes 3:8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikian juga Roh Kudus, saudaraku. Ia bekerja, ia berbicara dalam Kisah 13 ayat 2. Ia memimpin Yohanes 16:13. Walaupun tidak dibatasi oleh bentuk fisik, namun ia menginsafkan hati setiap manusia dalam Yohanes 16:8. Dan ia bersaksi di dalam batin kita masing-masing dalam Roma pasal 8 ayat 16. Apa dikatakan? Kita baca Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, ini bukan pekerjaan dari sebuah kuasa yang tidak berkepribadian, melainkan karya dari oknum kealahan yang hidup, yang hadir walaupun tidak terlihat oleh mata, dan itulah Roh Kudus. Jadi persoalannya bukan pada kurangnya bukti, tapi pada cara memahami simbol dan nature kealahan. Dan ketika simbol dipahami secara keliru, maka tentu kesimpulan yang diambil pun menjadi keliru. Kita masuk segmen ke-7. Saudara, dalam segmen yang terakhir, Alkitab sendiri sebenarnya menunjukkan
bahwa terang kebenaran itu tidak berhenti. Dalam Amsal 4 ayat 18, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dan Yesus menegaskan, saudaraku, dalam Yohanes 16:13, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, saudaraku, kebenaran Allah tidak berubah, tetapi pemahaman kita yang semakin bertumbuh. Dan hal ini juga ditegaskan dengan sangat jelas oleh pena inspirasi dalam buku Review and Herald 20 Desember 1892. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengambil sikap bahwa tidak ada lagi kebenaran yang akan dinyatakan. Saudara, ini bukan sekedar pendapat manusia. Ini prinsip yang dinyatakan melalui roh nubuat. Jadi ketika seorang berkata ia sudah final, tidak ada lagi terang baru, maka sikap itu justru bertentangan dengan prinsip Alkitab ini. Karena itu saudaraku, kita tidak dipanggil untuk membekukan terang, tapi untuk berjalan di dalam terang yang semakin jelas. Makanya itu terang itu harus kita uji. Bukan kembali ke pemahaman yang belum lengkap, tapi maju kepada terang yang lebih penuh dan lebih sempurna. Saudara, disinilah letaknya bahayanya ketika seorang ingin membawa kita kembali bukan kepada Alkitab yang seutuhnya, tapi pada pemahaman lama yang belum lengkap. Sesungguhnya saudaraku, Allah tidak pernah mundur. Terangnya selalu maju. Seperti dinyatakan dalam Amsal 4:18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Karena itu saudaraku, jangan pernah kita membekukan terang. Yohanes 16:13. Jangan menolak terang yang sudah dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan jangan berhenti bertumbuh dalam kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 18. Apa dikatakan? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya, setiap terang yang Tuhan berikan adalah undangan bagi kita untuk melangkah lebih dekat kepadanya. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihidupi. Saudaraku, marilah kita jujur sejenak. Dan sebagai kesimpulan, jika Roh Kudus hanya kuasa, mengapa ia berbicara dan berkata-kata dalam Kisah para Rasul pasal 13 ayat 2? Mengapa ia bisa kita dukakan? Efesus 4:30. Jika Yesus hanyalah ciptaan, saudaraku, bagaimana ia menciptakan segala sesuatu? Kolose 1:16. Dan bagaimana ia memiliki hidup dalam dirinya sendiri? Yohanes 5:26. Dan jika kita menolak Roh Kudus, saudaraku, siapa yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran? Yohanes 16 ayat 13. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini bukan soal siapa yang paling pandai berargumen. Tapi ini soal kebenaran, saudaraku. Dan inilah soal keselamatan. Karena kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tapi oleh siapa yang setia kepada firman Tuhan. Dalam firman Tuhan Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudaraku, jangan lupa, keselamatan tidak ditentukan oleh siapa yang menang debat, tapi siapa yang benar-benar mengenal Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, waktu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, disinilah kita harus jujur. Apakah kita sedang mencari kemenangan atau sedang mencari kebenaran? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17:3, hidup kekal adalah mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Artinya, keselamatan bukan hanya soal percaya, tapi mengenal lebih dekat Tuhan dengan benar. Dan Alkitab menyatakan dengan jelas, Bapa adalah Allah,
1 Korintus 8:6. Dan anak adalah Allah, Yohanes 1:1, Ibrani 1:8. Dan Roh Kudus adalah Allah, Kisah 5 ayat 3 dan 4. Jadi bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah yang esa. Ulangan 6 ayat 4. Makanya dikatakan dalam Ulangan 6:4, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Echad. Kata Echad artinya Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah lain selain Dia. Kata Echad juga bukan selalu satu yang tunggal, numerik. Dan ini berbeda dengan kata Yahid, satu yang mutlak tunggal sendiri. Seperti contoh Kejadian 22 ayat 2, anak tunggal. Jadi ketika Alkitab berkata Tuhan itu Echad, esa, ini berarti Allah itu satu dalam kesatuan kealahan yang tidak bertentangan dengan pernyataan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kata Echad juga sering berarti kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian. Artinya, Allah itu satu dalam hakikat, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kejamakan pribadi dalam kesatuan itu. Dan inilah yang dinyatakan dalam 3 pribadi yang hidup. Matius 28 ayat 19, yang satu dalam hakikat kealahan, aku dan Bapa adalah satu. Yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10:30. Dan yang bekerja bersama dalam keselamatan manusia, 2 Korintus 13 ayat 13, yang dijelaskan oleh Paulus. Jadi saudaraku, dengan kata lain, ini bukan kontradiksi, tapi inilah misteri kealahan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan bukan untuk kita tolak, tapi untuk kita terima dengan iman, saudaraku. Dan ini bukan konsep yang dibuat manusia, tapi ini adalah kesaksian yang dinyatakan oleh Alkitab itu sendiri. Bukan untuk diperdebatkan tanpa akhir, tapi untuk kita terima dan dialami dalam hidup kita. Jadi jelas saudaraku bahwa Allah yang kita sembah bukan 3 Allah yang terpisah, tetapi satu Allah yang dinyatakan dalam kesatuan yang sempurna, dalam 3 pribadi atau oknum kealahan yang hidup. Bapa merancang keselamatan, Efesus 1 ayat 3 dan 6. Anak menggenapi keselamatan dalam Efesus 1 ayat 7 sampai 12. Dan Roh Kudus menerapkan keselamatan di dalam hati manusia, Efesus 1 ayat 13 dan 14. Jadi saudara, yang saya mau tekankan kembali adalah di dalam kesatuan itulah kita melihat kasih Allah yang sempurna bekerja bagi manusia, bukan kasih yang terpisah, bukan pekerjaan yang berdiri sendiri, tapi satu karya keselamatan dari satu Allah yang dinyatakan dalam 3 pribadi. Dan di sanalah kita menemukan pengharapan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, kiranya Roh Kudus bukan hanya kita pahami sebagai doktrin, tapi kita izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Membimbing kita kepada seluruh kebenaran, Yohanes 16:13, dan menginsafkan kita akan dosa, Yohanes 16:8, dan membawa kita semakin dekat kepada Kristus, Roma 8 ayat 14. Dan inilah saudara karya Roh Kudus yang sesungguhnya. Bukan sekedar konsep, tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kita masing-masing kepada kebenaran yang utuh sebagaimana ditulis dalam Yohanes 17 ayat 17. Dan kita memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, Yohanes 17 ayat 3. Dan sehingga iman kita bukan hanya kita pahami, tapi kita hidupi setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.